Dibantu Tuhan, kami pasti akan merdeka. Sekarang di halaman ini telah berkibar sang Dwi Warna. Desember 1946, Indonesia yang baru setahun 4 bulan memproklamasikan kemerdekaannya terusik. Lagi-lagi karena ulah sang penjajah yang ingin menguasai Ibu Pertiwi. Pesisir barat Sulawesi Selatan, dari Mandar, Parepare, Makassar hingga Bantaeng, menjadi ujung tombak perlawanan rakyat Sulawesi membela kemerdekaan Republik Indonesia. Sebuah perlawanan yang sangat kuat, sehingga Letnan Jenderal Simon Spoor menetapkan keadaan darurat perang di Sulawesi Selatan, serta mengirim Depot Special Troopen atau pasukan khusus yang dipimpin oleh Letnan I Raymond Paul Pierre Westerling. Selama 68 hari, dengan caranya sendiri, Westerling membantai ribuan warga sipil di Sulawesi Selatan. Suatu kekejaman yang mengerikan digelar pemerintah Hindia Belanda demi mengekalkan jajahannya di negara yang sudah merdeka, Indonesia. Makanya saya saksikan bapak aku, saya lihat mati tertembak. Pak, mama saya di pinggir jalan begini, bawa nongan pisang, bapakku di sawah, di tengah-tengah sawah. Saya ada di sini di pinggir, sama-sama tentara berdiri. Jadi kita tidak bisa, bapakku mati, mama, tante, diam. Saya mau nangis. Kita takut. Peristiwa pilu itu terjadi pada Sabtu tanggal 1 Februari 1947. Adam, warga desa Segeri, Kecamatan Banggai, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, belum melupakannya. Ayahnya serta ratusan rakyat Mandar ditembak secara membabi buta oleh pasukan khusus yang dipimpin oleh Letnan I Raymond Pierre Westerling. 300 orang diperkirakan tewas dalam tragedi yang dilakukan pasukan kolonial Belanda untuk meredam perlawanan rakyat Mandar. Di sini ada 7 Abeling, ya. Tapi yang paling getol itu 4 Abeling. Abeling Bantaeng paling selatan, masuk Abeling Makassar, ke utara lagi Abeling Parepare, paling utara lagi Abeling Mandar. Jadi semua yang ada di pesisir barat, ya, Jasira ini sama sekali menentang. Yang ada di pesisir timur sebenarnya Abeling Luwu, Abeling Bone, Abeling Buton Laiwi itu tidak disebut dalam SOB. Jadi pernyataan dalam darurat perang di wilayah ini tidak ada. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia baru tersebar di Sulawesi Selatan pada tanggal 24 Agustus 1945 setelah Dr. Samratulangi dan Andi Pangerang Petarani tiba di Makassar. Kabar ini pun disambut penuh sukacita dan didukung penuh oleh rakyat serta raja-raja di Sulawesi Selatan. Begitu proklamasi diketahui secara berangsur seluruh wilayah Sulawesi Selatan memberi dukungan pada proklamasi kemerdekaan disponsori oleh bangsa raja dan bangsawan-bangsawan di Sulawesi Selatan. Terutama ada 3 kerajaan besar, Bone,
rajanya ketika itu Andi Mapanuki. Luwu, rajanya ketika itu adalah Andi Jema. Dan Goa, rajanya ketika itu Andi Ijo. Semua kerajaan-kerajaan ini melingkar, mempunyai hubungan keluarga semua. Kerajaan besarnya maupun kerajaan-kerajaan kecilnya, itu adalah pendukung Republik. Pada tanggal 23 September 1945, tentara sekutu dari Australia mendarat di Makassar. Pasukan yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Iwan Dagerti tak datang sendiri. Pemerintahan Hindia Belanda atau NIKA ikut membonceng pasukan sekutu. Tujuannya jelas, untuk menegakkan kembali pemerintahan sipil Hindia Belanda di Sulawesi Selatan. Rakyat Sulawesi Selatan pun melakukan perlawanan. Nikahnya mulai mendompleng, rakyat tahu. Maka sebenarnya terjadi konflik di situ. Karena mereka sudah tahu bahwa tentara Belanda juga ikut di belakang pemimpin perlawanan Sulawesi Selatan atau bangsawan-bangsawan pejuang itu bersama rakyat Sulawesi Selatan, oleh karena semacam dibohong, bukan semacam dibohongi, tapi memang dibohongi kan. 29 Oktober 1945, di bawah komando Maulwi Sailan, ratusan pemuda yang sebagian besar adalah pelajar SMP Nasional menyerang dan mengibarkan bendera merah putih di markas NIKA di Hotel Empress Makassar. Di gubernuran itu dinaikkan bendera merah putih di sana ya. Nah, seperti di Empress Hotel juga dinaikkan bendera merah putih. Tetapi tentara Australia datang menembak sehingga pemuda-pemuda itu ada yang ditangkap, seperti Maulwi Sailan itu ditangkap.